Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanina Fisah, NIM saya 430102000135. Di sini saya akan menganalisa sebuah berita yang berjudul 2 tukang ojek ditembak, 1 meninggal. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa. Kode etik jurnalistik Indonesia itu ada 11. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Pada hari Selasa, 12 April 2022, kelompok kriminal bersenjata KKP menembak 2 tukang ojek di Kampung Lombok, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang mengakibatkan seseorang di antara mereka meninggal. Dikutip dari Antara, pada hari Rabu tanggal 13 April, saat ada kendaraan warga melintas hendak ke Tinggi Nambut, anggota yang berada di pos menghentikan dan menanyakan tentang bunyi tembakan tersebut. Setelah menerima informasi dari warga terkait dengan tukang ojek tertembak, anggota langsung menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Kapidumas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal membenarkan adanya penembakan terhadap 2 tukang ojek hingga menewaskan seorang di antara mereka. Memang benar ada 2 korban dari penembakan itu, yaitu Soleno Lolo yang tertembak di bagian rusuk sebelah kanan dan rekannya Sauku Paiwa mengalami luka tembak di bagian kepala. Dilaporkan dalam kondisi kritis, kata Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Saat ini, kata dia, korban kritis sedang mendapat penanganan di RSUD Mulia, sedangkan korban yang meninggal sudah berada di rumah duka. Ia mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan pemakaman korban di Mulia atau di kampung halamannya. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan kode etik jurnalistik di sini ada 3 surah. Terkait dengan masalah ini, sumber-sumber normatif Islam Al-Quran seperti yang ditemukan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 intinya mendorong orang untuk berbicara kebenaran jujur. Dalam ayat Allah juga memerintahkan untuk menjauh dari prasangka yang akan membawa keraguan dan ketidakbenaran, yaitu Al-Hujurat ayat 12, atau fitnah siaran berita dalam berbagai bentuk, yaitu surat An-Nur ayat 19. Selain itu, pembaca harus memeriksa kebenaran terlebih dahulu sebelum menerimanya, yaitu Quran surat ayat Al-Hujurat ayat 6. Dalam berita singkat tersebut, wartawan dan editor telah menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini. Dalam berita tersebut, wartawan dan editor telah melakukan tugasnya sebagai wartawan yang baik dengan menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku. Mereka tidak membuat berita dengan memojokkan suatu kaum atau melanggar privasi atau melanggar kode etik yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.